Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang analisis isu kontemporer. Yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri Aditya Fari Armaya, yang kedua ada Dr. Yurice Arumasi Asari, yang ketiga ada Erni Widya Putri, yang keempat ada Gala Angga Restaria Edison, dan yang terakhir ada Gaby Cynthia Utami. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer adalah proses mengidentifikasi, memahami, dan memecahkan masalah-masalah yang sedang hangat terjadi di masyarakat dan berdampak luas pada masa kini. Masalah-masalah ini bersifat modern, dinamis, dan menuntut respon cepat dari pembuat kebijakan. Selanjutnya akan dijelaskan ada apa aja sih isu-isu yang sedang kami bahas untuk pada sore hari ini. Selanjutnya akan dijelaskan pada Dr. Yurice Arumasi Asari. Baiklah, dari hasil analisis kelompok kami didapatkan ada 3 isu nasional. Yang pertama yaitu judi online. Judi online sendiri itu sudah pernah masuk pertama kali di Indonesia sekitar tahun 1990 sampai akhir 2025 ini masih menjadi ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Dampaknya sendiri bisa mengganggu terhadap kedaulatan ekonomi, cybercrime dan kebocoran data nasional, serta maraknya pinjol ilegal dan penurunan produktivitas kerja nasional. Yang kedua, kami ambil tentang isu kenaikan harga BBM. Jadi harga BBM sejak tahun 2026 ini mengalami peningkatan dari bulan Mei. BBM non subsidi dimulai dari Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamina. Selanjutnya Pertamax mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya atau melonjaknya harga minyak mentah dunia yang mengakibatkan gangguan pasokan dan melemahnya nilai tukar rupiah. Dengan kenaikan harga BBM ini mengakibatkan lonjakan inflasi dari sektor termasuk transportasi, kemudian penurunan daya beli masyarakat karena beberapa bahan pokok mengalami peningkatan dan mulai memicu terjadinya resiko untuk terjadi PHK. Yang ketiga, kami angkat isu tentang melemahnya rupiah. Semenjak tahun 2026, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan. Hal ini disebabkan karena kuatnya ekonomi Amerika Serikat dan adanya ketegangan geopolitik global dan ada arah kebijakan suku bunga The Fed. Kemudian, apa dampak yang disebabkan oleh melemahnya rupiah ini? Itu menyebabkan meningkatnya harga impor, termasuk kebutuhan baku bagi sektor luar negeri, kemudian bisa meningkatkan terjadinya biaya pendidikan yang mahal, kemudian meningkatnya bahan baku bagi peserta yang memiliki usaha. Hal ini tapi memberikan dampak positif bagi pekerja ekspor sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Erni. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teknik analisis isu APKL. Analisis APKL adalah alat manajemen mutu yang saling melengkapi dan biasa digunakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah. APKL berfungsi sebagai filter awal untuk menentukan apakah suatu isu atau masalah benar-benar valid dan layak untuk diselesaikan. APKL terdiri dari 4 huruf, yaitu yang pertama A, aktual, isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan atau menjadi tren di lingkungan kerja. Kemudian P, problematik,
isu tersebut menyimpang dari standar atau harapan, sehingga menimbulkan masalah yang kompleks dan perlu segera dicarikan solusinya. Kemudian yang K, kehalayakan, isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, tidak hanya berdampak pada individu tertentu. Yang terakhir yaitu L, layak, isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan berada dalam kewenangan atau kendali untuk diselesaikan. Cara menggunakan teknik analisis isu APKL yang pertama, berikan skor, biasanya berbentuk angka 1 hingga 5 atau berbentuk plus atau minus pada setiap kriteria. Isu yang memenuhi semua syarat akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kami mengambil 3 isu penting yang jadi atensi masyarakat saat ini, yaitu judi online, kenaikan harga BBM, serta melemahnya rupiah. Dari tabel ini, dapat disimpulkan, berdasarkan analisis APKL, kenaikan harga BBM adalah isu yang layak untuk diprioritaskan dan sangat layak untuk diselesaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Gala Angga. Baik, untuk selanjutnya adalah dampak yang terjadi. Dampak yang terjadi yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM itu setidaknya kami mengangkat ada 3. Yang pertama sosial, yang kedua ekonomi, dan yang ketiga pertanian. Untuk dampak sosial, itu perluasan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Hal ini disebabkan oleh biaya transportasi dan distribusi barang yang meningkat. Akibatnya harga kebutuhan pokok ikut naik. Masyarakat berpenghasilan rendah semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, stres dan kecemasan finansial. Ini juga ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM karena adanya tekanan ekonomi bagi masyarakat. Banyak keluarga yang harus mengurangi pengeluaran atau mencari tambahan pendapatan. Sedangkan untuk mencari tambahan pendapatan juga sulit untuk kondisi saat ini. Sehingga kondisi tersebut dapat memicu stres, kecemasan, dan menurunkan kesejahteraan mental. Selanjutnya dampak ekonomi. Dampak ekonomi itu yang pertama lonjakan inflasi. Karena harga BBM naik, meningkatnya biaya operasional dan distribusi barang jasa, logistik, sehingga biaya tersebut dibebankan kepada konsumen dengan cara menaikkan harga. Karena inflasinya naik, maka penurunan daya beli masyarakat juga terjadi karena pendapatannya relatif tetap. Sehingga kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan menjadi menurun dikarenakan harga yang dulunya menjadi naik. Yang ketiga, dampak pertanian. Dampak pertanian itu ada di biaya produksi meningkat, lagi-lagi karena di sektor pertanian ada penggunaan traktor, ada pompa air, alat pertanian, sehingga menyebabkan biaya produksi lebih tinggi. Selanjutnya, karena mahalnya distribusi, pupuk, dan hasil panen, itu berkaitan dengan yang tadi, transportasi, sehingga produk pertanian menjadi lebih tinggi dan keuntungan petani belum tentu bertambah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gaby. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai upaya pencegahan atau penyelesaian isu yang kami angkat, yaitu kenaikan harga BBM. Dari pemerintah sendiri ada beberapa upaya. Yang pertama itu optimalisasi APBN. Pemerintah diharapkan dapat mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara secara fleksibel dan tepat sasaran, yang dioptimalkan agar bisa dialokasikan untuk sektor-sektor krusial demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selanjutnya, menahan harga BBM subsidi. Untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah lonjakan harga barang pokok, pemerintah menanggung sebagian biaya energi dengan memberikan subsidi pada harga BBM, sehingga harganya tetap terjangkau di pasar. Lalu ada penyaluran bantuan sosial.
Sebagai jaring pengaman sosial, pemerintah menyalurkan bantuan seperti BLT atau bantuan sembako kepada kelompok masyarakat yang rentan dan miskin agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar di tengah situasi sulit. Selanjutnya, pemerintah juga mendorong ketahanan energi dengan upaya jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang mahal atau impor. Ini bisa berupa pengembangan energi terbarukan, peningkatan produksi domestik, atau diversifikasi sumber energi. Dari masyarakat sendiri, diharapkan dapat beradaptasi dan berkontribusi melalui perubahan perilaku sehari-hari demi meringankan beban ekonomi personal sekaligus nasional. Yang pertama itu bisa dengan menghemat konsumsi energi. Salah satu caranya mengurangi penggunaan listrik, mematikan alat elektronik yang tidak digunakan, atau menggunakan kendaraan bermotor secara lebih bijak. Yang kedua, bisa dengan beralih ke transportasi publik. Dari yang sebelumnya kita pergi kerja menggunakan kendaraan pribadi, bisa dialihkan menggunakan bus atau kereta atau angkutan umum lainnya. Selanjutnya juga bisa dengan pengaturan anggaran rumah tangga, yaitu melakukan manajemen keuangan yang lebih ketat dengan membuat skala prioritas. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, yaitu Adit. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menjelaskan apa sih itu analisis isu kontemporer dan apa isu yang sedang kita bahas pada sore hari ini. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kalau ada kata kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.